Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti sehat dan bersukacita kan? Ya, semua yang bersukacita, yuk kita sama-sama bilang Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Kakak juga yakin pasti adik-adik semua udah siap buat beribadah kan? Adik-adik, ingat nggak kita belajar apa sih minggu lalu? Ya betul, kita minggu lalu belajar tentang 10 hukum Tuhan. Nah, 10 hukum Tuhan itu sebenarnya adalah bukti kasih Tuhan untuk kita semua loh. Nah, yuk kita nyanyi satu lagu, Kasih. Nanti sambil pakai gerakan ya. Begitu juga kalau kita bisa hidup rukun sama saudara-saudara kita, sama teman-teman kita juga. Seperti pada lagu ini, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya. Yuk kita nyanyi lagu sungguh alangkah baiknya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Sekali lagi ya. Sungguh
adik-adik, sangat indah dan sangat baik kalau misalkan kita bisa hidup rukun sama sesama kita, sama teman-teman kita, sama keluarga kita. Tapi tahu nggak, agar kita bisa terus hidup rukun, kita itu butuh untuk mengenal kasih Tuhan terlebih dahulu. Kita harus mau dibentuk sama Tuhan setiap hari. Nah, sebentar kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dibentuk sama Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Seperti lagu ini, kami mau seperti menjadi bejana yang siap untuk dibentuk oleh-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami boleh memiliki tanah hati yang gembur, tanah hati yang siap mengetahui firman-Mu. Maya Roh Kudus, Engkau yang memberikan hikmat Tuhan, agar ketika kami dengar firman Tuhan, kami bisa mendengarkan dengan benar, dengan tertib, dan kami bisa mengingat firman Tuhan itu, dan juga melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua, jumpa lagi dengan Kak Selvi di sini. Salam sehat buat adik-adik semua ya. Kakak harap adik-adik semua tetap happy dalam keadaan masa-masa pandemi ini. Karena sumber sukacita kita adalah Tuhan kita, bukan keadaan sekeliling kita. Setuju ya dengan kakak? Hari ini kakak ingin melanjutkan cerita tentang minggu lalu, yaitu 10 perintah Tuhan. Minggu lalu masih ada yang ingat cerita yang disampaikan Karisma? Pasti masih ada ya. Minggu lalu Karisma bercerita bagaimana Tuhan memberikan 10 perintah Allah, yaitu aturan-aturan bukan untuk membuat kita supaya bersedih, tapi membuat kita bersukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh kebahagiaan. Tuhan mau kita belajar melakukan 10 perintah Allah ini dengan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Karena kita tidak bisa melakukan 10 perintah Allah itu dengan kekuatan kita sendiri adik-adik. Kita butuh roh Tuhan
untuk membantu kita melakukan 10 perintah Allah ini. Adik-adik masih ingat kan 10 perintah Allah itu apa saja isinya? 10 perintah Allah ini bisa kita bagi dua adik-adik. Perintah yang pertama sampai yang keempat kita diminta untuk mengasihi Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Sedangkan perintah kelima sampai ke-10 kita diminta untuk mengasihi sesama kita. Apa sih sesama? Sesama ya sudah pasti manusia juga yang punya muka, punya rambut, punya tangan, kaki. Pokoknya manusia yang sama-sama dengan kita. Itulah sesama kita. Kita harus mengasihi mereka sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Adik-adik di sini nggak ada kan yang mau tangannya terluka atau kakinya terluka. Nah, kalau kita tidak mau tangan atau kaki kita terluka, artinya kita juga tidak boleh melukai orang lain. Karena itu inti dari 10 perintah Allah di bagian yang kedua ini adik-adik. Kita bahas satu-satu ya adik-adik ya. Adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik kita buka Matius 22 ayat 36 sampai 40. Kita baca sama-sama ya. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ayat inilah yang tadi menjadi petunjuk yang seperti yang sebelumnya kakak bilang, bahwa kita bisa bagi 10 perintah Allah ini menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu mengasihi Tuhan dan bagian kedua itu mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Adik-adik, mengasihi sesama memang tidak mudah. Sampai sekarang pun kakak masih belajar untuk mengasihi sesama. Karena tidak semua sesama kita menyenangkan. Ada juga sesama kita yang mungkin kurang menyenangkan. Mereka mungkin senang mengejek, mereka mungkin suka menghina, atau mereka juga mungkin tidak suka dengan apa yang kita lakukan, atau apapun itu. Tapi Tuhan tetap meminta kita untuk mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Adik-adik, apa sih, siapa yang pertama-tama harus kita kasihi sebagai sesama kita? Perintah Tuhan yang kelima sudah jelas-jelas menyebutkan, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi orang pertama yang harus kita kasihi adalah orang tua kita adik-adik. Mengapa? Karena merekalah orang yang paling berjasa untuk hidup kita. Siapa di sini yang berat badannya masih sama dengan berat badan waktu dilahirkan 3 kilo atau 2,5 kilo? Gak ada ya adik-adik. Semuanya berat badannya sudah lebih dari itu. Mengapa? Karena setiap malam, setiap hari orang tua adik-adik memberi adik-adik minum susu, memberi adik-adik makan ketika adik sudah ada gigi, supaya adik-adik bertumbuh menjadi besar, menjadi kuat, menjadi semakin sehat. Nah, banyak hal yang dilakukan oleh orang tua adik-adik. Mungkin mereka harus mengorbankan banyak hal, waktu mereka, terus uang mereka, uang yang tadinya bisa mereka pakai mungkin untuk membeli hal-hal yang mereka sukai, sekarang dipakainya untuk membeli susunya adik-adik. Nah, adik-adik bisa ya mengerti berapa besar jasa orang tua adik-adik kepada adik-adik. Oleh karena itulah adik-adik, kita harus hormat kepada ayah dan ibu kita. Supaya apa? Supaya panjang umurmu dan bahagia. Siapa yang mau bahagia tapi cuma sebentar? Gak ada kan? Orang-orang pengennya kalau bahagia lama, panjang. Nah, siapa juga di sini yang pengen panjang umurnya tapi tidak bahagia? Gak mau banget ya. Pengennya kalau panjang umurnya ya bahagia, senang terus, happy terus. Nah, adik-adik, kita belajar sama-sama ya untuk kita belajar menghormati ayah dan ibu kita. Dengan cara apa? Tidak berkata kasar kepada mereka,
Kalau mereka memanggil pun kita langsung segera menjawab. Kalau mereka menyuruh sesuatu, jangan sering mengeluh, jangan sering marah balas kepada mereka kalau kita lagi disuruh oleh mereka. Terus apa lagi? Banyak ya hal yang kita bisa lakukan untuk menghormati ayah dan ibu kita. Supaya apa? Supaya panjang umur kita dan bahagia. Itu kata firman Tuhan loh adik-adik. Kakak hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita sama-sama belajar adik-adik. Nah, seterusnya siapa lagi nih yang harus kita kasihi selain orang tua yang sebagai orang pertama yang harus kita kasihi? Tentu saja orang-orang yang berjasa lain seperti apa? Guru kita, pembimbing kita, orang-orang yang sudah berjasa kepada kita itu harus kita kasihi juga adik-adik. Terus siapa lagi? Tentu saja teman-teman kita ya adik, yang biasa kita bermain bersama, yang biasa kita bergaul dengan mereka. Ya kita juga harus belajar mengasihi mereka. Mungkin memang nggak semua teman-teman kita menyenangkan, tapi kita tetap harus belajar mengasihi. Adik-adik, sebenarnya apa sih tujuan kita untuk mengasihi sesama atau berbuat baik kepada sesama kita? Apakah untuk supaya masuk ke surga? Tentu tidak adik-adik. Masuk ke surga tidak bisa diperoleh hanya dengan berbuat baik. Kita sudah tahu sama-sama bahwa melalui Yesus Kristuslah Juru Selamat kita yang membuat kita bisa mengalami jalan keselamatan. Lalu buat apa dong kita mengasihi sesama kita? Kita mengasihi sesama kita karena kita mau melakukan apa yang Dia perintahkan untuk kita lakukan. Kita mau mengasihi sesama kita karena kita mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita mau mengasihi sesama kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi sesama kita? Mungkin ada adik-adik yang bilang, ya kak, aku bawaannya pengennya sebel terus sama mama aku. Aku bawaannya pengennya marah mulu, sebel terus sama teman-teman aku. Nah, aku kayaknya nggak pengen mengasihi mereka. Nah, adik-adik, supaya adik-adik bisa mengasihi sesama adik-adik, adik-adik harus memiliki roh Tuhan dulu di dalam hati kita. Bagaimana caranya memiliki roh Tuhan dalam hati kita? Kita harus mengakui seluruh dosa-dosa kita dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Ketika Tuhan Yesus ada dan Dia bertahta di dalam hati kita, kita pasti akan dan mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Imamat 19 ayat 18b. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kakak ulang ya ayat hafalan kita hari ini. Imamat 19 ayat 18b. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kakak percaya jika adik-adik sudah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati adik-adik dan Tuhan Yesus dibiarkan oleh adik-adik untuk bertahta dan memimpin hidup adik-adik, adik-adik akan lebih mudah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Semangat ya adik-adik, kita lakukan firman Tuhan, kita kerjakan bagian kita sehingga Tuhan disukakan oleh kita. Sampai berjumpa lagi adik-adik. Adik-adik, tadi keren ya firman-Nya. Nah, tadi Tuhan bilang kalau kita mengasihi Tuhan, bukti bahwa kita mengasihi Tuhan kalau kita mengasihi teman-teman juga, mengasihi sesama, mengasihi kakak adik kita, mengasihi mama papa, bahkan kita juga harus mengasihi orang-orang yang teman-teman yang mungkin nyebelin kita. Oke? Baik.
Nah, sekarang kita mau membuat sesuatu nih yang tidak kalah kerennya. Kita akan membuat suatu kegiatan kreativitas. Nah, barang-barangnya, benda-benda yang akan kita buat, kita siapkan dulu ya. Apa aja sih yang akan kita buat? Apa aja sih yang kita siapkan? Yuk, sama-sama dan kakak kita buat sama-sama yuk. Yang disiapkan kertas karton, kertas A4, penggaris, kertas warna, gunting, dan ballpoint. Lalu gunting kertas warna sesuai ukuran berbentuk kotak kecil-kecil. Kemudian dari kotak potongan kecil itu kita gunting membentuk gambar hati. Lakukan hal yang sama untuk kertas gambar dengan warna yang berbeda, sehingga kita mendapatkan 8 bentuk hati dari kertas warna. Nah, lalu kita ambil kertas A4 dan kita membuat garis sepanjang kertas itu, lalu kita gunting sehingga membentuk potongan seperti di gambar. Lebarnya 5 cm ya. Ambil satu gambar potongan hati, lalu kita tempatkan di paling bawah ya. Perhatikan di paling bawah. Nah, jangan sampai lebih. Lalu kita tandai bagian atasnya. Kita beri tanda. Oke, kita beri tanda bagian atasnya. Untuk nanti kita buat garis 1 titik aja. Sudah. Lalu kita ambil garis, kita gariskan melewati titik yang tadi. Nah, sudah kan? Kemudian berikutnya kita mengukur setiap 1 cm ke atas. Kita beri tanda titik. Setiap 1 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6. Kita buat garis menghubungkan kedua titik itu. Ya, coba perhatikan. Gampang kok buatnya. Seperti tangga dibuatnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita lipat setiap di garis masing-masing. Lipat seperti ini. Lalu kita tekan. Kan? Buka lagi. Lipat lagi, tarik, buka lagi, kayak begini. Kita ambil satu potongan hatinya, kita gunakan lem kertas. Taruhkan lem di ujung saja, jangan banyak-banyak, ya. Perhatikan deh, ya. Di ujung kertas saja. Begitu, kita tempelkan ke, jangan melewati garis ya. Berikutnya kita lakukan lagi, oke. Di lemnya bagian atas saja, oke semua, oke. Nah, kita tempelkan seperti ini. Kalau semuanya sudah ditempel, bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita lipat kertasnya tepat di bagian atas. Kita lipat seperti ini ya. Nah, setelah dibalikan, kita akan menempelkan kertas ini ke kertas putih yang panjang ini. Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Kita, kalau yang tadi kita buka lagi ke atas. Kemudian kita taruhkan, kita pasang dulu kertas yang pendek kurang lebih di tengah-tengahnya. Lalu kita berikan lem di sekeliling sisinya. Oke, nah sambil menunggu dia kering, kita ambil karton jilid yang tadi, lalu kita lipat bagi dua, kita lipat tengah-tengahnya seperti ini. Oke, nah lalu kita buka kembali. Bagaimana selanjutnya? Kita akan menempel di kertas karton dengan memberikan lem lagi di kertas yang pendek, ya. Di ujung sini aja ya, jangan sepanjang tadi, tapi cukup di bagian ujung kertas saja. Ini juga di bagian ujung kertas saja, ya. Lalu seperti tadi kita lipat, kita balikan seperti tadi. Nah, kita tempel di bagian bawah. Nah, seperti ini ya. Ada di satu supaya dia rapi. Oke. Nah. Oke. Tempel. Perhatikan bahwa kertas ini tidak boleh nyangkut. Nah, kalau sudah mengering lemnya, sudah rapi, lalu kita coba ya. Apa yang terjadi? Bagian bawah kita tarik perlahan. Kan? Jadilah. Apa yang kita lakukan? Yang lakukan pertama adalah tulis di hati yang pertama tulisan pokok doa. Pokok doa. Di bawahnya, jangan ditarik dulu. Di bawahnya ditulis 1 minggu. Oke, jadi ini adalah pokok doa setiap hari selama 1 minggu. Apa yang lakukan? Kemudian kita tarik yang pertama. Set. Nah, kelihatan kan? Kita tuliskan nama teman kita. Kita tulis ini Senin. Misalnya namanya adalah Anton. Jadi adik-adik pada hari ini mendoakan teman kita yang namanya Anton. Lalu yang kedua, nah, siapa ini ya? Selasa. Saya tulis misalnya siapa adik? Namanya hari Selasa doain, misalnya Joshua. Oke, dan seterusnya adik-adik.
Nah, kalian bisa tambahkan lagi setiap hari satu nama setiap hari sehingga lengkap menjadi 1 minggu. Kalian bisa menambah hiasan di kartu doa kalian sehingga kartu doa kalian menjadi kartu doa yang menarik. Dan jangan lupa doakan teman-temanmu setiap hari. Ya, tadi kita sudah selesai membuat kegiatan. Kita akan tutup firman dan kegiatan kita. Adik-adik ingat akan ayat hafalan dan firman yang tadi sudah disampaikan supaya kita setiap hari bisa melakukan dan mengingat akan firman itu. Siap adik-adik? Oke, baik. Kita tutup dalam doa, semuanya lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman dan kami sudah melakukan kegiatan bersama-sama. Tuhan yang memberkati supaya firman itu bisa kami lakukan setiap hari. Terima kasih kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kami seperti kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi kan kita udah memuji Tuhan, udah mendengar firman Tuhan, dan juga sudah melakukan kegiatan. Sekarang saatnya kita melihat teman-teman kita yang mau bagi berkat. Terima kasih adik-adik yang sudah berikan berkatnya minggu ini. Nah, buat adik-adik yang lain yang juga mau bagi berkat, bisa kirim videonya ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Oke, sekarang waktunya kita untuk tutup ibadah. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan. Tolong kami Tuhan agar bisa mengasihi orang lain seperti Engkau juga mengasihi kami dan mengasihi mereka. Tuhan, kami berdoa memberkati setiap adik-adik kami Tuhan yang lagi sekolah online, biar mereka Tuhan diberikan hikmat untuk bisa belajar dengan efektif. Berkati para orang tua juga yang membimbing mereka dalam sekolah online. Juga Tuhan, kami mau berdoa untuk negara Indonesia Tuhan dan segala pemimpin di Indonesia ini. Tolong mereka agar bisa memimpin Indonesia dengan lebih baik lagi. Pakai kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu agar bisa memuliakan Engkau untuk teman-teman kami, untuk keluarga kami, dan untuk setiap orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami lagi pada ibadah minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.